Kok bisa bilang Jogja, Pak? Istimewa. Waduh, bisa aja nih. Kalau kamu baru berdoa ketika kamu punya masalah, maka kamu setiap hari ada masalah. Apakah Anda sudah setor uang sama saya? Kalau untuk caleg, no. No ya, Bang. Dan no, saya hanya ingin mencintaimu di dua waktu. Kemarin dan selama-lamanya. Lilin kale. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Ngopi Surup bersama saya Yuni Kabela, pastinya akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam profil dari semua kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu langsung menyapa dari Kota Salatiga. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Dr. Andesino Nugroho Rahmadi MM, ini selaku PJ Wali Kota Ya. Salatiga. Halo Mbak. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa Sehat, kabar? sehat juga Sehat. tentunya. Udah sampai di sini adem ayem. Ini mengenang masa saya kuliah dulu Oh Pak ya, di kuliah di UKSW. mana? Di UKSW Pak. Oh iya. Nah ini menarik sekali Pak, yang akan kita obrolkan ini mengenal lebih dekat dengan PJ Wali Kota Oh iya, Salatiga. Mbak Bella asli Jogja ya? Saya? Ah, Enggak Pak, saya asli Semarang. Jogja kayaknya. Kok bisa bilang Jogja Pak? Istimewa. Waduh, bisa aja nih. Terima kasih penonton ya. Oke, Pak kita balik ke topik Oh, lagi ya iya, Pak iya, ya, iya, tentunya iya. ya Pak. Ini nanti takutnya ada yang lain Iya, lihat iya, nanti iya, oke, gimana. oke. Oke Pak, ini nampaknya juga sebelum menjadi PJ Wali Kota Hmm, Salatiga, ya. pernah juga menjadi PJ dari Kabupaten Kabupaten Tegal. Tegal. Ah. Perbedaan secara signifikannya Pak mungkin apa? Ya, berbeda daerah pasti. Mhm. Kemudian secara geografis ya, Pantura, kemudian daerah pegunungan di Salatiga. Dan perbedaan itu juga tentu membawa perbedaan di dalam kultur budaya Budaya. masyarakat, kemudian cara mereka berinteraksi. Tentu sebagai penjabat atau ASN yang ditugaskan untuk memimpin suatu wilayah harus sadar betul nih minimalis soal itu. Tetapi yang pasti adalah pesan harus sampai pada masyarakat untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. Jadi yang beda sebenarnya dalam penugasan selaku Bupati di Tegal Slawi dan juga di Salatiga adalah soal metodologi aja sih. Oke. Ya, metodologinya sadar posisi kita ada di mana dengan siapa kita bicara. Oke. Dan Itu aja secara sih. geografisnya pun Pasti, juga berbeda pasti begitu ya, ya. ya. Nggak mungkin kalau di sini ngomongnya gembar-gembor begitu ya Pak. Kalau di sana pasti kebanyakan rata-rata seperti itu, benar Pak? Ya, relatif seperti itu ya. Jadi artinya secara kultural pun di Salatiga lebih apa ya, pendekatannya lebih halus gitu ya. Dalam tutur bahasa, dalam kultural Jawa yang kental gitu. Di Tegal juga kultur Jawanya kental, hanya karena pengaruh apa namanya geografis masyarakat pantai, karena kondisi yang ada, bicara keras itu biasa. Jadi memanggil teman itu biasa. Tapi ya ada juga halusnya. Tapi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya tidak ada masalah. Maka saya ini sebenarnya ada poin yang perlu saya sampaikan itu, pemimpin itu harus adaptif. Benar. Di mana dia memperoleh penugasan dan pesan itu bisa tersampaikan. Satu hal di dalam teori kepemimpinan itu adalah komunikasi. Pasti. Itu kayaknya. Tanpa itu Ya. kayaknya nggak akan bisa berjalan dengan Persis. lancar. Birokrasi pun juga seperti itu. Dan basisnya adalah cinta ya. Oke. Cinta musuhnya perselingkuhan ya. Mhm. Cinta musuhnya kekasaran pasti. Oke. Cinta musuhnya pengabaian ya. Mhm. Makanya Mbak Bella kopi apa teh? Saya teh Pak. Oke, saya kopi. Jangan pernah memaki kopi dan teh yang dingin. Kenapa tuh? Dia pernah hangat tapi kau biarkan. Waduh. Minum dulu. Kita minum dulu ya Pak, Ya. kayaknya ini biar semakin hangat juga tentunya. Salatiga udah ini sih semakin sejuk soalnya. Laporan dari teman-teman penanggulangan bencana Ya. Ini saja. 2 hari yang lalu untuk pukul 04 pagi hari Iya, iya. bisa mencapai 14. Oh wow. Tapi Dingin kemudian lambat laun agak sedikit hangat sampai 18-19. Siang hari ini sekitar 20 ya. Oke. Tapi nanti semakin senja itu semakin surut, agak dingin lagi. Malam hari nanti bisa 18, bisa 17. Dan Mbak bisa coba kalau menginap di sini sekitar sebelum subuh ya. Baik. Itu bisa 15-14. Oh.
Saya tidak tahu apakah ini anomali cuaca atau memang kesejukan Salatiga memang punya kekhasan. Oke, tentunya kesejukan dari Salatiga Ya, sendiri ya, ya Pak ya. ya, Oke, baik. terlepas dari itu semua Hmm. balik lagi nih Pak, dalam Oke. dunia pemerintahan Ya, ya, sebelumnya juga ya. sebagai Kepala Disporapar Provinsi Jawa Waktu Tengah. kemarin. Waktu itu. Sekarang saya menjadi staf ahli Gubernur Jawa Tengah Staf. bidang kemasyarakatan. Nah itu dia. Sekaligus ini ya Pak, PJ Wali Kota Iya, Salatiga iya. juga Iya. ya. Ini membagi waktunya atau menyeimbangkannya, menyelaraskannya bagaimana? Dengan waktu staf ahli. Ya, kalau di waktu saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, rasa-rasanya sulit untuk membagi waktunya. Oke. Padat sekali. Dan rata-rata juga sampai larut malam setiap harinya, termasuk weekend. Karena tidak bisa kemudian saya harus mengabaikan satu dengan yang lain, hanya soal hari ini kita selesaikan yang pagi di Salatiga, siangnya atau malamnya di Sporapar. Oke. Dan semuanya saya selesaikan semua di Salatiga. Nah, menyadari itu kemudian Pak Ganjar Pranowo, Pak Gubernur Jawa Tengah melihat kayaknya Sinung ini overload nih. Lalu kemudian saya ditanya sebaiknya kamu fokus di Salatiga, di Sporaparnya nanti biar dipegang teman-teman kamu dan kamu akan saya mutasi sebagai staf ahli gubernur. Oh, enggak apa-apa. Nah, staf ahli gubernur relatif sedikit ya beban kerjanya. Saran pendapat kepada kepala daerah dan juga kajian-kajian persoalan kekinian. Jadi hari ini relatif lebih fokus di Salatiga. Berarti memang karena Pak Ganjar juga lebih mengerti juga overload di sana. Ya. Jadi di sini sebagai staf ahli pun Persis. tugasnya tidak begitu banyak. Persis. Dan mengapa lebih fokus di kota Salatiga. Salatiga sendiri. He is my inspiring leader. Wow. Nah, ini ngomong-ngomong sosok inspirasi iya, nih iya. Pak. Selain tentunya dari Pak Ya, Ganjar ya, sendiri, pasti. siapa Pak yang hingga sekarang menginspirasi? Dulu saya mengidolakan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Yogyakarta yang ke-9. Orang yang selalu rendah hati, peduli, Benar. dan menghargai betapapun dia seorang raja. Oke. Karena menghargai manusia lain gitu atau sesama begitu, ini sebenarnya tugas suci. Tidak mesti dari apakah dia seorang raja atau enggak, tapi dari literasi yang saya baca dan saya waktu kuliah di Jogja hanya sebentar karena pada waktu itu beliau tahun 88 wafat ya. Saya banyak akhirnya membaca literasi soal beliau dan pelajaran-pelajaran kepatuhan beliau kepada almarhumah ibunya, bagaimana kepatuhan beliau kepada ayahandanya yang merupakan Raja Kesultanan yang ke-8, lalu bagaimana beliau mengkomunikasikan itu dengan pangeran-pangeran, itu inspirasi. Dan Sri Sultan kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Kepada pemerintahan Soekarno, kemudian juga sangat signifikan lahirnya Orde Baru sampai beliau menjadi wakil presiden pada waktu itu. Dan ternyata dalam perkembangan inspirasi saya bertumbuh, ketika saya bekerja, saya menemukan sosok seorang Ganjar Pranowo yang notabene kakak kelas meskipun beda fakultas ya. Beda fakultas. UGM juga. Ya, UGM. Saya di Visipol, beliau di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum. Inspirasinya integritas, Integritasnya hingga sekarang kejujuran, masih ada. yang jelas anti korupsi Oke. dan melayani. Wow, luar biasa. Ini terkait melayani juga tentunya melayani masyarakat di Kota Tentu, Salatiga, Pak. tentu, Program-program unggulan Ya, khusus dari kepemimpinan Pak Sinung apa aja? sebenarnya saya kan hanya melanjutkan program kepemimpinan dari pejabat sebelumnya Dari ya, Pak Pak Yulianto. Yulianto dan Pak Aris ya. Benar. Ketika beliau durasi pemerintahnya selesai, kemudian saya juga melihat beberapa capaian prestasi yang luar biasa dari beliau. Agak nggak pede nih, bisa nggak saya mempertahankan Oke, itu? pada saat itu nggak Ya, pede nih. tapi tentu harus ngangsu kawruh ya, harus banyak bertanya soal bagaimana cara-cara untuk merawat dan mencapai itu semua di waktu yang selanjutnya. Ya, salah satunya adalah saya hanya mempertajam saja, Ya. menghantarkan dan menemani teman-teman untuk melanjutkan pola kepemimpinan dan pemerintahan melayani itu. Ada kegiatan super tangguh soal kemiskinan dan stunting. Super tangguh. Super tangguh itu kepanjangan dari satu perangkat daerah bertanggung jawab penuh.
penanggulangan kemiskinan ini mandatori nasional. Ya. Semua daerah punya fokus soal itu, Benar-benar. termasuk stunting. Benar, setuju. Lalu kalau kemudian program mandatori dari nasional itu dipasrahkan kepada satu SKPD, wah susah Mbak. Benar. Maka pada waktu Kepala Bapeda pada waktu itu presentasi bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Ya. melaporkan tentang peta kemiskinan di Salatiga. Oke. Hasilnya, oh ini Pak, dari 23 kelurahan, 4 kecamatan, kantong kemiskinannya di sini, sini. Ya, terus Anda mau apa? Ya Pak, ini kami melaporkan hasil penelitian. Ya kalau sudah hasil penelitian mau diapain Apa gitu? yang akan dilakukan? Ya nanti kita Pak, beberapa program ke sana. Siapa yang bertanggung jawab? Oh dinas ini Pak. Saya katakan hanya satu dinas. Waduh Mas, ini bisa 2 atau 4 periode kepala daerah nggak akan nyampe. Nah, terus gimana Pak? Keroyokan yuk. Jadi kerja keroyokan ini kemudian saya tawarkan kepada teman-teman SKPD OPD ada sekitar 30 ya. Di Salatiga. Ini ada RT dan ada RW kecamatan yang menjadi kantong kemiskinan itu. Yuk kita tembak bareng-bareng yuk. Anda mau pilih mana boleh. Oke. Terus saya kerjanya gimana Pak? Kan saya tidak related dengan mereka. Oh iya nggak related. Tapi bagaimana kamu punya salah satu RW binaan di situ? Karena setiap RW tentu berbeda dong indikator kemiskinannya. Ada yang rumah tidak layak huni, ada sanitasi, ada ekonomi produktif. Nah mana yang kamu ambil? Oke, fokusnya mau yang mana nih? Ya, nah setiap SKPD itu bisa mengambil lokasi dan mereka bisa melakukan pendekatan dengan warga apa yang mereka butuhkan. Terus fokusnya setiap SKPD OPD tidak pada anggaran yang dia miliki, tapi bagaimana mereka menjadi konduktor dengan mitra kerja. Mereka saya tugasi untuk kamu boleh mengambil inisiasi dengan pihak private sector yang menjadi mitra kamu sesuai sektor. Kamu ajak untuk garap RW itu. Ada Bisa, sinergi ya? iya begitu. Sehingga teman-teman private sector yang diajak pun bisa memanfaatkan mendayagunakan CSR-nya. Oke, CSR-nya Nah, lebih baik lagi. Ya, sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan moralnya Mbak untuk peduli kepada sesama dan teman-teman private sector kalau diajak seperti itu mereka mengatakan Pak ini blessing buat kami Pak, bisa berkah Pak buat kami dan selama ini kami nggak tahu Pak lokasinya di mana karena rata-rata begini Mbak ini tidak salah ya cuma tidak optimal lah. Kalau mereka mau mengadakan CSR itu betul penghijauan tidak salah, kita tanam masalah oke, donor darah oke, ya udah paling bisa ditebak kurang lebih atau kegiatan yang sifatnya charity. Pembagian sembako oke, tapi nggak sustain. Nah, ketika kemudian bermitra dengan SKPD OPD, Pak di sana ada 4 kakak belum lantainya belum masih lantai tanah. Pak ada rumah yang dihuni 2 kakak. Pak ada rumah yang dengan binatang peliharaannya masih terlalu dekat. Ada jambanisasi. Ya, benar. Ada sanitasinya. Kalau kemudian dengan kemitraan mitra kerja itu kan bisa gayung bersambut ya Mbak. Benar. Nah itu kemudian saya kawal setiap weekend kalau pas tidak ada penugasan dari provinsi maupun dari pusat, saya barengi melakukan evaluasi on the spot lewat Tilik Kampung. Tilik Kampung. Hari Jumat pagi, Sabtu pagi atau Minggu pagi. Berarti saat weekend ya Pak ya? Sekalian jalan-jalan, sekalian olahraga, sekalian ngecek ini yang mengampu siapa. Jadi kalau perintahnya cuma sekedar lesan tanpa ada controlling di lapangan kan susah. Benar, setuju. Aduan masyarakat juga penting. Jadi otomatis partisipasi dari masyarakat di sini juga penting ya. Jadi nggak melulu dari Pemkot, tapi masyarakat pun juga harus bersinergi dengan Pemkot dalam hal ini. Baik Pak. Kemudian tantangan terbesar sejauh ini Pak, apa nih Pak? Pasti ada deh. Satu aja deh mungkin Pak. Kayaknya memang banyak tantangan ya Pak. Gimana? Sebenarnya bukan tantangan ya, atau yang menjadi cenderung beban. Saya orang yang bagian dari mereka yang masuk kategori orang yang suka penasaran, gitu ya. Keponya tinggi gitu. Terus gini Mbak, tidak ada persoalan yang tak terselesaikan. Pasti kita akan menemukan hal itu. Tinggal rasa upaya kita untuk berpikir positif. Tantangannya adalah dinamika masyarakat, ekspektasi publik terhadap pemerintahan itu lebih cepat daripada kinerja pemerintahan. Ya, kita tidak mungkin barangkali bisa menyesuaikan secara
bersamaan, tapi kata kuncinya adalah keberpihakan. Oh, setuju. Ya, keberpihakan. Setiap daerah punya masalah, Oke. bahkan setiap wilayah punya masalah. Tapi kalau negara lewat pemerintah daerah dalam konteks ini adalah negara hadir, maka masyarakat akan mengatakan, saya tahu kemana saya harus mengadu. Oke. Saya tahu kemana saya harus menyampaikan ini. Barangkali belum menyelesaikan masalah, tapi itulah bahasa cinta. Seperti orang obat Apa nih? rindu, obat rindu itu katanya bertemu. Oh, begitu. Tidak Salah. ternyata. Obat Yang benar apa? rindu itu membersamai. Aduh. Berarti harus bersama terus ya, Pasti, Pak ya? maka kalau pemerintah hadir bersama rakyat, saya ada di situ, di situ ada dinasnya, di situ ada lurahnya, di situ ada Pemda ada juga. pemerintahnya juga. Mungkin masalahnya belum selesai, tapi mereka merasa punya kawan. Ingat Mbak, Apa, Pak? dalam dunia anak muda, Waduh, anak muda. ya Gimana, Pak? ketika menghadapi satu persoalan kegundahan hati, kegalauan, Galau. lebih baik memilih diam daripada mereka sekedar ingin tahu tapi tak mau mengerti. Waduh. Dalam banget ya, deep banget ya. Karena banyak orang yang sekedar ingin tahu, kamu ada apa sih? Kamu ada apa sih? Oh gitu toh, oh kasihan. Cuma sekedar gitu doang ya? Tapi kalau kita bisa, ya nggak apa-apa. Yang kecewa bukan hanya kamu, yang sakit bukan hanya kamu, tapi ayo maju. Karena sebenarnya merasa sedih, merasa kecewa, merasa ditinggalkan, gitu, trauma boleh, tapi bukan untuk melupakan, tapi melanjutkan kehidupan. Oke, berarti bisa dibilang move on bukan untuk melupakan, Bukan. tetapi melanjutkan Kehidupan. kehidupan. Dan persoalannya adalah melanjutkan kehidupan dan membiasa tanpa dirinya. Oke, karena mungkin sebelumnya kalau sama dia terus nyaman begitu ya, Pak? Dan tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Jadi Dan harus... Dan selalu ada pertumbuhan ketika berada di dalam ketidaknyamanan. Aduh, begitu. Tapi di Salatiga nyaman kan, Pak? So far so good. Oke. Tapi selalu akan ada persoalan-persoalan yang membuat kita dewasa. Oh, wow. Bahasa softnya seperti ya, bahasa halusnya seperti itu ya, Pak? Ada gini, Tuhan tak pernah salah pundak Mbak Bella. Oke, gimana Ya. tuh Pak bisa? Jadi gini, ketika kita dibebani satu masalah, Iya. sebenarnya Tuhan sedang memerintahkan kita untuk bertumbuh. Wow. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sekedar hanya mengeluh. Ya, kalau kamu baru berdoa ketika kamu punya masalah, maka kamu setiap hari ada masalah. Maka kalau begitu berdoalah, dekatlah dengan Tuhan dalam segala urusan dan keadaan. Agar kamu dikuatkan. Jadi gini, kalau berdoa jangan pernah minta kemudahan. Kamu nggak akan dewasa. Misalnya kalau berdoa begini, saya sendiri sebagai seorang muslim, saya hampir tidak pernah mengatakan, ya Allah saya berikan saya kemudian, tidak mau. Tapi ya Allah lapangkanlah hatiku, kuatkanku, kuatkan hatiku, kuatkan pikiranku, ragaku, agar aku mengemban dan menjalani kehidupan yang telah Engkau tetapkan. Wow, let's go. Sinung 2023. Ini masanya banyak Benar nggak? banget. Kalau kita dikuatkan berarti kita naik kelas tuh. Next level. Pas. Tapi naik kelas di hadapan Sang Khalik ya. Yaps. Tapi kalau kita mudah kita nggak naik kelas. Masa lulusan UKSW persoalannya testingnya anak TK? Waduh, berat. Kan mudah. Mudah sekali. Tapi kalau kita dimintain kemudian kita nggak naik level, nggak maturitasnya. Nggak. Tapi kalau kita minta dikuatkan, apapun Mbak, nggak apa-apa. Terselesaikan ya Pak sebelum Ingat. masalah. Sepoi-sepoi angin berembus. Angin diciptakan bukan untuk merontokkan daun, Tapi, menguatkan akar. wow, luar biasa. Saya kira tadi pantun loh Pak. Ya udah kita ngopi aja dulu Pak. Betul nggak? Betul ya. Oke, ini next question. Oke, Pak. boleh, Ini boleh. terkait mungkin akselerasi atau kecepatan dari masyarakatnya sendiri. Nah. SDM-nya sendiri bagaimana mengikuti Ya, dari Pemda? tadi gini. Saya kan tadi mengatakan ekspektasi publik selalu lebih tinggi daripada kinerja pemerintahan. Tapi paling tidak kita keberpihakan ya, atau negara hadir. Nah sekarang ini kecepatan itu mencoba kita tambah nih. Kalau kemudian saya datang lalu ujuk-ujuk saya gaspol, kasihan tuh teman-teman kan. Siapa lo orang baru gitu kan. Nah saya tetap mengedepankan ke filosofi Jawa ya. Alon-alon waton kelakon. Artinya bukan alonnya, kelakonnya ya. Bahwa kemudian alon itu soal metodologi ya, approach treatmentnya.
jangan sampai kemudian orang itu resisten, loh kok setelah Pak Sinung menjabat di sini kok jadi galau, jadi kemeringat semua ya. Ini soal memahamkan, mengerti bahwa sebagai ASN itu berpihak kepada perusahaan-perusahaan publik. Menyelesaikan semuanya memang belum. Ya. Nah, yang saya ingin sasar adalah pelan-pelan begitu menegaskan kembali memang sudah ada, tapi mengingatkan bahwa respon cepat terhadap keluhan masyarakat itu salah satu kata kunci. Maka kanal Mata Mas Wali yang sudah ada saya efektifkan. Pokoknya kemarin 2 kali 24 jam. Sekarang sudah 1 tahun saya ada di sini, sudah saya tingkatkan lagi 1 kali 24 jam harus cepat merespon aduan masyarakat lewat kanal Mata Mas Wali. Nah kalau tidak Pak, ada yang nggak ngikutin, Gimana tuh? ya saya tinggal, saya tangani sendiri. Jadi rasa-rasanya saya tidak perlu marah ya. Janganlah birokrasi kekinian masa marah. Orang marah cepat tua dan mengganggu hal yang lain. Tapi bagaimana birokrasi kekinian itu lebih fokus kepada teladan ya. Kalau PJ Wali Kotanya mau, masa sih Kabag Humasnya enggak, masa sih kepala dinasnya enggak. Rasa-rasanya itu akan kita dodok hati nih. Loh, Pak PJ aja mau. Masa Kita enggak. Jadi, itu respon ya, soal respon. Respon cepatnya. Nah, sekarang dalam konteks seperti itu sebenarnya apa yang ingin saya ingin saya sharekan kepada mereka, inspirasi aja. Karena birokrasi yang sudah matang ya, sudah berjalan running well itu, mereka hanya butuh contoh. Dan contoh itu persis seeing is believing. Jadi jangan banyak narasi gitu. Harus begini, harus begitu enggak. Saya rapat ya paling maksimal nih Mbak 1 jam. Ya syukur-syukur rata-rata setengah jam, rata-rata ya. Agar mereka agar mereka segera mengeksekusi ya. Setuju. Nggak enak kalau Mbak lomba pidato kan nggak enak. Waduh, seru banget nih Forkopimdanya Salatiga Ya, ya. nggak enak ya kalau lomba pidato ya. Tapi maksud saya gini, arahnya jelas. Anda harus begini, setirnya diarahkan ke sini, persenelannya sekian gitu. Oh ya, oke, selamat bekerja. Mereka sudah bisa kok menerjemahkan dalam ruang-ruang eksekusi itu di lapangan. Tinggal mereka, Pak, lapor Pak, oke. Lapor itu penting. Terus mereka juga saya berikan mandat, kepala dinas, kepala OPD, kepala wilayah, lurah, camat itu. Anda punya mandat untuk menyelesaikan itu. Dan jangan takut salah. Kalau Anda punya integritas dan melayani itu untuk kepentingan bersama ya, bukan kepentingan pribadi. Kalau baru setelah mentok, Anda bisa, Pak, saya sudah nggak bisa. Tapi jangan sedikit-sedikit, Pak ini ada laporan, ini kan sedikit wali kota terlalu beban, terlalu banyak. Nah, teman-teman sudah membiasa itu, respon cepat, menanggapi keluhan masyarakat, rasa-rasanya hampir semua diadukan kepada kami yang belum satu. Apa Pak? Sandal hilang. Sandal hilang? Kemarin ada yang ngadu, Pak Sinung aku baru dipedot wargamu gitu. Itu diadukan ke saya. Pedot wargamu. Pak Sinung aku di ghosting wargamu gitu. Tapi maksud saya bukan soal dipedotnya. Dia mengatakan, mudah ya bisa komunikasi sama PJ Wali Kotanya. Mudah ya bisa komunikasi dengan SKPD-nya begitu. Sehingga just like a friend. Luar biasa. Ini tentunya bisa langsung mengunjungi websitenya yang ada di mana Bapak? Di IG-nya bisa Pemkot Salatiga, bisa juga ke Instagram, bisa juga ke Facebook, dan akun saya juga ada. Akunnya mungkin bisa disounding juga. @sinung_rahmadi. Oke, aktif juga ya Pak bersosial media? Enggak sih, cuma sampai jam 1 malam. Aduh, saya salah bertanya ya, Tribuners. Enggak. Saya seringkali bukan diledek sih, disindir. Kenapa Pak? PJ Wali Kota kurang kerjaan. Kenapa? Karena 1/2 orang tanya masih saya jawab. Bahkan kemarin ada warga nanya kepada saya, Pak, trotoar ini kok dipakai oleh pedagang kaki lima ya Pak, harusnya kan pejalan kaki, tolong dong Pak. Saya jawab, oke, besok saya kirim pasukan untuk melakukan pendekatan secara persuasif supaya tidak berjualan di trotoar gitu kan. And finally? Harusnya kan jawabnya terima kasih Pak gitu kan. Jawabnya apa Pak? Pak Sinung, sudah malam, tidur. Perhatian loh Pak masyarakatnya ya. Saya jawab 1/2, Pak Sinung, sudah malam tidur. Ya saya bilang, oh. Oke, mau minum lagi Pak? Iya. Ini yang ketawa terus bikin haus ya Pak ya. Luar biasa. Masyarakatnya aja perhatian gitu. Ya. Juga dari Bapak sendiri. Enggak, bukan perhatian sih sebenarnya. Apa Pak? Jadi looks like as a friend ya. Friend tadi ya. Karena birokrasi yang ingin saya bawa selain tadi
respon cepat adalah birokrasi casual ya. Oke. Birokrasi yang tidak ada sekat Benar, dengan benar, masyarakat, birokrasi yang tidak ada jarak barangkali. Kita berjarak, kita sekat pada protokoler acara tertentu, seperti upacara hari jadi. Besok sebentar lagi akan ada 17-an, 17 itu Agustus. protokoler Oke, dong. oke. Tapi setelah itu, as usual aja. Like a friend lagi ya Pak. Betul. Pak Sinung saya bilang minta foto, nggak boleh. Pak Sinung saya selfie, oke. Gitu. Pak Ganjar, Pak Jokowi boleh juga kayak gitu. Kayaknya hari ini masyarakat lebih suka kepada pemimpin-pemimpin yang ya kami tahu Pak protokoler, tapi Oke. waktu tertentu, Ah. bukan tiap hari. Coba saya ketemu Mbak Bella, ketemu teman-teman ini yang dari Tribun Jateng ya, Ya. hadirin sekalian gitu. Hai guys, apa kabar? Baik Pak, udah makan belum? Belum Pak, podo. No. Tapi ini udah sarapan kan Pak? Udah, Oke. sudah. Oke, Pak tadi bicara terkait casual nih Oh, Pak. iya, iya. It's mean berarti kekinian begitu ya. Tanpa jarak ya. Oke, Gitu. tanpa jarak. Tanpa jarak. Ini kekinian juga termasuk masuk di era digitalisasi Asik 5.0, tuh. Oh, asik. generasi muda Pak. Persis. Bagaimana dari PJ Wali Kota Salatiga sendiri melibatkan anak-anak muda dalam mengambil keputusan Persis. untuk pembangunan kota? Persis. Salah satunya tadi, mudah dihubungi, Ya. mudah disapa, dan mudah respons. Dan yang tak kalah penting adalah hospitality, keramah tamahan ya. Birokrasi kekinian jangan jaim lah. Kayaknya, tahu jaim nggak? Jaga Jaga image. Birokrasi kekinian yang perlu adalah jaga perasaan. Jaga perasaan. Ya. Jadi kalau mau jadi jadi harus bisa jaga perasaan. Oke. Artinya dia lebih mudah cepat dihubungi dengan teman-teman media darling dong. Oke. Jadi jangan anti apa window apa stopper window apa window stoppernya Window gitu. stopper. Diwawancara sewaktu-waktu oke gitu. Dan menyikapi jawaban kedua tadi apa pertanyaan tadi untuk yang kedua ini bagaimana terhadap generasi Z dan milenial. Yes. Mereka semuanya basisnya teknologi, Mbak. Sehingga aduan-aduan masyarakat pun juga lewat itu. Nah, sekarang dari pemerintah kota sadar nih soal itu. Digitalisasi sekarang pelayanan sudah kita arahkan dan ongoing proses running ke sana. Oke. Kalau sudah running ke sana berarti kita tinggal mempublish dan mensosialisasikan. Nah, terus sekarang ketika kita akan melakukan segmentasi terhadap kebijakan, Ya. menghadirkan mereka dan ajak mereka bicara. Oke. Ekspresi dan inisiasi itu bisa datang dari pemerintah maupun dari mereka. Baik. Kita nggak boleh anti dong. Benar. Pak kurang ini iya, Pak masih perlu diperbaiki iya. Tapi kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Tolong dong pemerintah nggak ada duit nih. Oke Pak, boleh nggak Pak kalau misalnya kami datang kami tolong diberikan izin boleh. Tapi Bapak hadir ya nggak apa-apa. Oke. Nah kalau anak muda selalu butuh alasan kenapa saya boleh dan kenapa saya tidak boleh. Berbeda zaman dulu saya angkatan sama ini loh, angkatannya ini Yang tua-tuanya. mana, Pak? Waduh. Dulu kalau sama orang tua begini Mbak, kepatuhan kita itu tidak boleh ada alasannya. Jadi Oke, gini, gak ada reasonnya. nggak boleh pacaran sama A. Oke. Kenapa Mah? Kenapa Mah? Pokoknya nurut. Oke. Kita takut ya, kita patuh. Ya. Tapi apakah metode zaman dulu Pada pada saat waktu itu, kami lalu bisa diterapkan sekarang? Nggak Bisa. bisa dong. Anak selalu, jangan ya nak, kenapa Pak? Kenapa Mah? Begini, menjelaskan kepada manajemen risiko kalau kamu mengambil langkah ini, siap nggak terhadap risiko ini? Oke. Kalau risiko ini bisa kamu kontrol, go. Hmm. Tapi tanggung jawab ya. Iya. Tapi kalau kamu nggak siap terhadap risiko dan konsekuensi ini, jangan dong. Loh kok papa bisa tahu, mama bisa tahu? Karena saya pernah lebih dulu muda. Anda belum tua kan? Itu, ya. Pemahaman seperti ini mestinya menjadi bagian dari apa ya Mbak? Parenting ya. Oke, Jadi parenting juga. parenting juga. Jadi how to be a good parent. Wah. Anak muda harus dibuka ruang-ruang dialog, apalagi soal berpemerintahan dan pembangunan. Bapak kalau seperti ini dibuka dong Pak perizinannya. Bapak perizinannya jangan beribet Pak, ribet Pak, riwah Pak. Oh ya, saya minta maaf. Oke. Anak muda tuh asik kalau diajak diri. Iya, iya. Pak itu yang itu masih 2-3 hari Pak. Kalau bisa sehari dong Pak. Oke. Seperti itu. Jadi mereka akan ketemu bukan dengan orang yang defensif Mbak. Ya, Oh ya. kami sudah umumkan. Wah sudah ada orang yang kan defensif Mbak. Defensif. Kalau udah defensif gitu buat anak-anak muda nggak asik. Udah tertutup ya ruangnya juga. Jadi ya, Pak. birokrasi kekinian atau birokrasi casual, saya mengatakan gini, birokrasi bukan malaikat yang selalu benar dalam segala hal. Setuju. Tapi birokrasi juga bukan setan yang salah pada semua hal. Tapi kita birokrasi yang bertumbuh, yang belajar, yang responsif.
Itu. bertumbuh, belajar dan juga Responsif, responsif. ya. That's dari Point. birokrasi, Ya. that's a point, right? Pak, balik lagi juga tentunya ini terkait pemerintahan. Oh ya. Memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pemerintahan itu rasanya gimana nih? Ya, beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Pemkot Salatiga dalam waktu yang kurun lama ya. Pertahankan terus, mempublish beberapa konsep APBD yang sudah ditetapkan itu dipublish. Proyek-proyek yang diampu oleh dinas itu juga harus dipublish. Ada bagian-bagian yang dikecualikan, ada bagian-bagian yang tidak dikecualikan harus dipublish. Kepatuhan terhadap regulasi pasti. Dan saya menjaga betul soal integritas ya, kejujuran. Kalau ada rotasi mutasi pejabat, tidak usah Anda berpikir ini uang yang beredar atau transaksional. Tidak ada yang boleh merasa berjasa berutang budi kepada PJ Wali Kota, tidak boleh. Kalau Anda saya mutasi ke sana, Anda saya promosi ke sana karena memang kebutuhan organisasi, karena Anda memang berprestasi. Dan ada satu unik, biasanya yang pertama disumpah pejabat yang dilantik ya. Iya. Kalau saya enggak. Apa, Pak? PJ Wali Kotanya yang disumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Oh. Saya harus tanya kepada audiens, apakah Anda sudah setor uang sama saya? Kalau ada yang mengaku store, batal pelantikan. Demikian juga apakah istri saya menjanjikan sebuah jabatan atau menyetorkan uang pada istri saya, kalau ada, batal pelantikan. Dan demikian juga ada nggak orang yang mengaku-ngaku utusan saya dan bisa menempatkan posisi Anda dan uang sudah Anda berikan, kalau ada itu terjadi, batal pelantikan. Dan ternyata sudah 5 kali ya ada pelantikan itu, jawabannya semuanya tidak, dan itu saya di bawah kitab suci. Jadi PJ Wali Kota disumpah dulu. Begitu jawabannya tidak, lalu saya keluarkan pejabat yang akan dilantik. Langsung dari saku, sehingga protokol pun baru mengetahui ketika nama daftar pejabat yang akan dilantik dari saku saya dan disaksikan banyak orang. Dan dalam kesempatan itu saya minta dari BKPSDM ya, selaku institusi yang mengampu personel, SK harus ditayangkan, dibuat on the spot itu. Saat itu current time ya. Jadi misalnya disebutkan Bella diangkat sebagai camat Tegal Argomulyo, langsung Bella. Ya misalnya Bella langsung camat Tegalrejo. SK jadi. Bisa dibayangkan nggak Mbak, kalau SK sudah jadi dulu, terus kemudian ada orang ngetik di foto, Bel, kamu jadi camat. Kan sok pahlawan nih. Iya. Atau protokol sudah tahu, nanti yang dilantik kamu. Kan sok pahlawan nih. Iya, aduh. Jangan bilang dulu. Jadi teman-teman protokol agak resah itu. Kenapa, Pak? Pak, ini ada pelantikan, kok saya nggak tahu apa yang saya baca. Coba bisa ditanya. Itu sudah nganggu-nganggu berarti menunjukkan benar ya? Kayaknya gitu. Dan sudah makan juga. Gitu. Oke, sudah makan ya. Baik. Berarti Gitu. sudah aman ya Pak kalau Artinya sudah dalam konteks ini transparansi. Oh, benar transparansi. Nah, ya. terus kemudian soal lelang pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai kemudian ada pesanan dan saya tidak pernah mengatakan tolong dong dimenangkan Bella, tolong dong dimenangkan si Agus, enggak boleh. Dan tidak boleh ada orang yang mengaku-ngaku, Pak, saya diutus sama Pak PJ, saya orangnya Pak PJ. Bilang aja saya orang Indonesia gitu aja. Jadi jangan karena sesuatu. Kalau kamu mau menggunakan orang atau menggunakan itu karena memang dia kompeten. Benar. Karena dia qualified. Tapi pernah ada juga, Pak Sinu kenal sama ini. Oh iya, itu teman saya. Pak, dia menang, Pak. Oh iya, kalau menang bukan karena teman saya. Tapi dia menang karena meyakinkan dan mengikuti proses lelang dan akuntabel banget. Ya, itu dari proses pengadaan barang. Terus yang tak kalah penting lagi adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada publik bahwa pimpinan ataupun pejabat yang ada harus betul-betul menjaga integritas. Integritas itu jangan karena sesuatu hal yang sifatnya transaksional. Maaf Mbak, Anda boleh pandai, Anda boleh piawai, Anda boleh berpengalaman, tapi kalau Anda nggak punya integritas, zero ya. Tapi kalau mungkin kemampuannya biasa-biasa saja, kebenterannya, pengalamannya juga biasa-biasa saja, tapi Anda punya integritas, Anda begini. Luar biasa. Betul nggak? Ini advice juga nih untuk anak-anak muda yang lagi nonton tentunya ya Pak ya. Right. Pak, ini kemudian balik lagi nih Pak, menjelang pemilu nantinya 2020 tahun depan ya. mendatang nih.
Kalau dari Bapak sendiri sudut pandang seorang PJ Wali Kota Salatiga, bagaimana menanggapi pemilu 2024 mendatang? Ya, personally secara pribadi saya sih biasa aja karena saya Oke. sudah merasakan sekian pemilu sejak reformasi ya. Oke. Artinya berbeda itu biasa. Berbeda itu biasa, kepesertaan kontestasi juga beragam gitu Ya. ya. Cuma kan yang harus dicatat adalah jangan sampai kita tidak datang ke TPS. Benar. Harus kita memanfaatkan hak dan juga kita. kewajiban kita sebagai Setuju. warga negara. Itulah tanggung jawab politik kita kepada bangsa. Mungkin kita bukan kontestan, Ya, tapi ya. kita harus bertanggung jawab mana yang kita pilih. Nah, mensikapi seperti itu, tentu KPU dan penyelenggara Bawaslu peserta juga. pemilu lainnya juga sudah melakukan edukasi nih. Nah, saya berembuk kepada mereka, tolong dong, yang paling strategis adalah pemilih pemula ya, Mbak. Oke. Pemilih Ini pemula generasi itu, muda ya? persis. Artinya orang yang pertama kali ikut mencoblos di TPS pada saat Pada itu. saat itu juga. Artinya kemarin belum pernah sama sama sekali. sekali. Nah, itu yang kita utamakan. Catatan sementara kalau saya tidak lupa ada sekitar 39% Oke. itu pemilih pemula di Salatiga. Hmm. So kalau begitu misalnya dia betul-betul bisa meyakinkan keyakinan kepada pemilih pemula, itu suaranya sudah 35%. 39, sudah maaf. lumayan. 39. Nah, dalam konteks ini saya punya mimpi gitu, punya rencana, ya Ya. sudah masuk rencana. Nanti pada waktu Pilpres dan Pileg saya sudah omong-omong dengan KPU dan Bawaslu. Boleh dong kalau besok kita ngadakan duta demokrasi. Oke. Artinya apa? Bahasanya bukan pemilihan kayak festival-festival gitu ya. Pada umumnya. Ya pada umumnya gitu, tapi gini, siapa yang bisa bercerita, terutama pemilih pemula yang sudah datang ke TPS. Oke, berarti seperti testimoni begitu ya? Persis. Nah, itu kemudian diupload, diposting pada akun sosial media. Ya. Lalu mana yang yang memiliki pesan moral, Oke. pesan Bisa mengedukasi mengedukasi, juga. yang kita pilih. Kita nobatkan Oke. sebagai duta demokrasi. Itu akan diadakan kapan, Pak? Ya nanti setelah menjelang kampanye, Oke. langsung kita soundingkan siapa yang datang ke TPS dulu. Yang datang ke TPS ada yang pagi, Mbak, jam 7, setengah 8, Oke. ada yang mepet jam 11 gitu ya. Karena jam 1 TPS sudah ditutup ya. Iya. Ada yang datang, mandi dulu gue ya. Hmm. Antara jam 7 setelah TPS dibuka sampai dengan setengah 1, ini masih ada prime time ya istilahnya Iya, dalam prime media time. untuk bisa dia posting. Oke. Lalu kita bisa bentuk tim untuk mengamati mana yang membuat storytelling yang benar-benar anak muda banget. Loh, kenapa harus dilakukan seperti itu? Selain dilakukan sosialisasi, diseminasi yang sudah ada dengan teman-teman, rasa-rasanya orang itu mengikuti apa yang teman lakukan. Bella udah, gue belum. Masa aku belum gitu, jadi Ya, pengen gitu. kan, Pak? Si Anto udah, saya belum nih, gitu kan. Berarti impact-nya apa? Partisipasi politik. Benar, setuju. Karena saya komunikasi sama KPU, sama Bawaslu. Mas, apa Mas yang bisa saya bantu? Tolong dong Pak, kita bersama-sama menaikkan partisipasi. Partisipasi apa? Datang ke TPS. Ya. Nah, salah satu opsi yang saya tawarkan adalah storytelling. Ya hadiahnya nggak banyak sih Mbak, minimal bisa traktir temennya lah. Traktir temennya di kafe-kafe Salatiga, karena Salatiga terkenal juga dengan kafenya. Kafenya banyak betul, tentunya iya. Pak. Ya, itu cara kami ya Oke. melakukan itu. Selain juga mengedukasi dengan cara-cara yang seperti biasa, memperbanyak pertemuan silaturahim. Bapak Ibu nanti kontestasi yang ikut sekian partai untuk memilih DPRD kota, provinsi dan pusat, DPR RI, juga DPD. Gunakan hak pilih, pilihan boleh beda, tapi setelah selesai ya kita tetap bersaudara, tidak apa-apa, biasa. Oke Pak, ini masih menyambung pemilu nih. Oh, Pak. iya, iya. Kalau melihat dari backgroundnya Bapak sendiri kan ini berarti ASN ya Pak, surveinya Pak. Nah, ini apakah tertarik juga Pak nanti untuk kontes pemilu atau bagaimana? Apakah Tertarik boleh apa? tertarik untuk pemilu 2024? Apakah Tertarik. boleh Saya kan harus nyoblos nyoblos? dong. Oke, Bapak boleh nggak Pak ikut kayak gitu? Ikut apa? Ikut untuk jadi caleg gitu seperti itu? Oh caleg, saya harus pensiun. Harus pensiun? Kalau caleg loh ya. Ada terpikir seperti itu Enggak. nggak? Sama sekali Caleg nggak? loh ya, Aha. sebagai calon legislatif. Calon legislatif? Enggak, sama Enggak, sekali. enggak. Berarti memang dari hati Iya, pure melayani masyarakat. melayani. Saya ingin Wow. menuntaskan tugas kepejian saya. Kalau untuk caleg, no. No ya, berarti ini sudah valid no, tidak Caleg akan. ya? Oke, untuk caleg. Memang untuk yang lain apa Pak? Ya Selain ASN. caleg. Oh, ASN. Berarti Iya. pure benar-benar dari hati. Iya. Oke, ini Caleg loh ya. sudah mencoba menjebak nih Pak. Iya.
Oke. Ya. Nah, ini berarti balik lagi nih terkait harapan dan juga inovasi. Pastinya kemarin habis ulang tahun. Oh iya, iya, iya. Harapan atau inovasi ke depan untuk Kota Salatiga. Silakan, Pak. Tidak berlebihan, Mhm. tapi setiap orang harus punya mimpi. Oke. Setiap orang juga harus punya rambu-rambu benchmark ke arah mana. Jadi begini, saya tidak peduli dari mana kamu berasal, tapi ke arah mana kamu menuju. Oke. Mbak Bella, bertemu denganmu itu takdir, Mhm. tapi dekat denganmu adalah sebuah pilihan. Oke. Tapi mencintaimu adalah sesuatu yang tak pernah kurencanakan. Waduh. Ini ibarat kata begitu Ibarat ya. katanya Nah, seperti itu ya. ya. Artinya ini ketawa mulu nih. Tawa mulu yang sebelah mana ya, Pak? Jadi maksud saya begini, harapan ke depan tentu menjadi impian saya dalam memimpin Kota Salatiga Oke. adalah menjadikan Kota Salatiga yang lovable dan livable. Oke. Sehingga Setuju. ketika mereka datang ke sini kangen betul untuk kembali lagi, Ya. nyaman sebagai tempat tinggal, dan juga nyaman untuk saling berinteraksi. Dan perlu diketahui, Salatiga tahun lalu yang diterimakan tahun ini menjadi kota paling toleran nomor 2 Toleran nomor 2. di Indonesia setelah Singkawang. Untuk menjaga dari nilai toleransi yang menjadi ciri khas dari Kota Salatiga bagaimana? Komunikasi, Tetap komunikasi semua pihak, komunikasi dengan forum kerukunan umat beragama, ya. komunikasi dengan secara parsial dengan pemeluk agama, anak-anak muda. Pada perayaan kita datang bukan pada saat peribadatannya, tapi datang untuk mengayu bagio, untuk turut menyambut itu, sehingga pelibatan-pelibatan secara sosial courtesy ya, sebagai sesama umat manusia itu yang terus menerus kita rawat, dan ini sudah terjaga, sudah ada sejak dulu. Kota tertoleran itu saya hanya meneruskan dan merawat itu. Barangkali tidak berlebihan kalau kemudian Salatiga ini sangat nyaman di tempat tinggali, penuh dengan cinta. Saya mengatakan kalau ada hari jadi kabupaten kota lain, kita memberikan video ucapan selamat, selalu saya katakan ada cinta dari Salatiga. Wow, ada cinta dari Salatiga. Ini yang teriak tadi siapa ya? Itu jomblo itu. Itu jomblo, makanya teriaknya lebih kenceng ya Pak. Ini pastinya ini jiwa-jiwa diaspora parnya ini mencuat ya Pak, naik ke atas begitu ya Pak. Kayaknya gitu ya. Promosi-promosinya gitu Ya, ya harus Pak. dong. Tetap ada ya Pak untuk Kota Salatiga tentunya. Apakah last but not least tentunya Oke. ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada Tribuners dalam Oke. hal ini masyarakat Salatiga terkait melek politik. Silakan. Oke, Tribuners dimanapun kamu berada dan juga di mana-mana, sebentar lagi perhelatan nasional akan kita lalui. Tentukan sikapmu, gunakan partisipasimu dengan baik. Berbeda itu biasa, karena kita memang diciptakan berbeda, itu sunatullah. Apalagi soal pilihan dalam memilih pilihan politiknya, memilih presiden dan memilih calon legislatif, termasuk pada akhirnya di November nanti, di akhir tahun, pilihan gubernur dan pilihan wali kota. Tentukan sikapmu sebagai bagian dari tanggung jawabmu untuk bangsa dan negara. Bagaimanapun juga, semuanya demi Indonesia. Tidak peduli dari mana kamu berasal, tidak peduli apapun yang kamu pilih, yang penting ke arah mana kamu menuju. Oke, tidak peduli apapun itu, yang penting ke arah mana sih kamu menuju, begitu Persis. ya Pak. Tahu tujuannya. Seperti juga PJ Wali Kota Salatiga ini tahu tujuannya Salatiga mau dibawa kemana sih, begitu ya Pak ya. Ini kok ketawanya ini mengandung banyak makna ya Pak. Kayaknya kita next episode bisa nih Pak. Kayaknya dipancing nih. Karena perempuan begitu ya, sukanya Waduh. mancing. Gini. Gimana Pak? Perempuan itu bukan apa yang dia katakan, Oke, apa? tapi apa yang tersimpan. Waduh. Dan perempuan itu tidak banyak maunya, Tapi, mau semuanya. waduh. Ah, Salam buat Bu Denok ya Pak. oh iya. Bu Denok ini nanti kalau nonton. Oh iya. Saya bahagia dan saya berkah Dengan istri. dikaruniai pendamping yang menjalankan peran yang luar biasa, dan alhamdulillah kebahagiaan. Jadi saya begini, Denok, saya hanya ingin mencintaimu di 2 waktu, Waduh, apa itu Pak? kemarin dan selama-lamanya. Ya. Lulus banget nggak tuh melting ya Bu Deno ini dengarnya. Iya. Kemarin waktu kami Kemarin. ketemu, Oke. waktu pertama kali ketemu, dan selama-lamanya. Dan selalu. Jadi saya ingin mencintai Denok di 2 waktu, Oke, Bu. kemarin dan
dan selama-lamanya. Begitupun juga mencintai anak-anaknya juga ya Bapak ya. Luar biasa. Sekali lagi Pak, terima kasih Sama-sama, untuk Mbak Bella. waktunya di Ngopi Sirup hari ini. Salam buat teman-teman ya. Siap. Teman-teman saya langsung di depan Pak. Ini makannya banyak nih. Yang mana Pak? Ya, tapi kapan-kapan Ya, gimana? bisa ganti suasana. Ini senja. Mbak Bella tahu nggak Apa Pak? apa yang kenapa senja itu selalu indah? Kenapa tuh Pak? Kadang hitam, kadang merah merona. Nah, kenapa Pak? Tapi senja tak pernah marah untuk digantikan malam. Waduh. Syahdu banget ini. Cocok memang jadi wali kota Salatiga. Udah suasananya sejuk. Kata-katanya aduh, apa tuh? Oh, cincin. Ampun. Alright Pak, ini saya lupa mau ngomong apa lagi. Oh gitu ya. Kita mau sounding boleh, tagline-nya boleh. khusus dari Pak Sino untuk masyarakat Salatiga. Tagline tagline-nya. terakhir, jargonnya. Silakan. Pak. Jargonnya, Salatiga selalu ngangenin. Salatiga selalu ngangenin. Salatiga selalu ngangenin. Alright. Pak, ini juga mungkin ada beberapa quick question Pak, pertanyaan cepat langsung Boleh, jawab tanpa reason ya Pak, Ya. tanpa alasan Oke. ya Pak. Oke. Disporaper atau PJ Wali Kota Salatiga? PJ Wali Kota Salatiga. Budenok atau anak-anak? Oh, come on, man. Denok. Oke. Budenok atau PJ Wali Kota Salatiga? Come on, man. Denok. Oke. Berarti it's okay Pak, nggak jadi PJ Wali Kota Salatiga? Nggak apa-apa. Tetap Budenok? Denok. Karena kemarin dan selamanya ya Ya. Pak ya? Oke. Denok. Kenapa nih? Tadi itu udah selesai Oke, pertanyaannya. berarti bisa Saya harus menjelaskan ngasih insight. alasan ya. It's okay, silakan Pak. Kenapa saya milih Denok daripada anak-anak? Kenapa Pak? Karena anak-anak dia akan menemukan dunianya. Benar. Tapi kalau Denok selamanya. Wow, ini sosok teladan juga nih. Luar Bener nggak? Benar. Anak-anak akan menemukan dunianya, dia akan menemukan pasangannya, dia akan menemukan hidupnya. Tapi kalau dengan Denok, saya selama-lamanya. Wow. Aduh. Lilin kale. Terus kalau enggak Denok atau PJ Wali Kota. Ya. PJ Wali Kota ada expirednya. Yaps. Setelah saya selesai saya kembali. Oke. Tapi sama Denok selama-lamanya. Selama-lamanya. Berarti topik utama kita adalah Bu Denok ya Pak? Ya, Oke. dia pembalap loh dulu waktu Oh mudanya. gitu Pak? Iya. Kayaknya abis ini bisa ngonten bareng Bu Denok, Bapak. Boleh. Kita ngobrol bareng Boleh, Pak. boleh nanti di setting ya. Next episode Apa ya, Pak? setting diundang? Oke, siap. Dadakan aja sih. Siap Pak. Saya lagi di sini langsung di intercept nggak apa-apa. Oke. Saya biasa di intercept istri kok. So, berarti Iya, kita iya kan? next episode bersama dengan Bu Iya, Denok ya Pak ini ya? Mbak. Ketemu Tribuners ini Ya. berarti kita bertemu atau berteman dengan orang baik. Benar. Ketemu dengan teman-teman Tribun Jateng juga berteman dengan orang-orang baik. Tapi kalau kamu takut sama istri, kamu teman saya. Boleh bolo ya Tribuners, cara teman ini ceritanya. Oke, kita ngopi sama. Kayaknya yang paling keras teman saya itu. Boleh disebut namanya Bapak? Luar biasa. Well, Gitu. ini kalau kita ngobrol panjang lagi kayaknya bakal berapa SKS ya Pak? Kayaknya subuh ya. Kayaknya subuh ini udah jam berapa juga ya Pak. So, ini tidak mengurangi rasa hormat juga. ya. Kita cukup sampai di sini. Ya, Pak. ya, Terima ya. kasih untuk waktunya. Kayaknya udah lapar semua itu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mbak Bella. Tetap jaga kesehatan Amin, Pak. Sukses amin. selalu Insyaallah. program-program kedepannya Ya, juga bersama terima dengan kasih. Kota Salatiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, Tribuners, demikian untuk Ngopi Sirup hari ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Theater. Saya Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam Tribun. Kok bisa bilang jujur? Wah, bisa ini. Kalau kamu baru berdoa ketika kamu punya masalah, maka kamu setiap hari ada masalah. Apakah Anda sudah setor uang sama saya? Kalau untuk caleg, no. No, ya, Bang. Dan no, saya hanya ingin mencintaimu di dua waktu, kemarin dan selama-lamanya. Lilin kale.